Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah ya. Sebelum kita memasuki pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa supaya pembelajaran kita hari ini mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, Bapak akan mengabsen satu persatu siapa saja yang hari ini tidak masuk ya, supaya Bapak tahu siapa saja yang hari ini yang masuk. Yang pertama Abdullah Ruwanto, yang kedua Faisal, Sarip, Silvi. Hadir semua ya? Alhamdulillah, hadir semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sebelum memasuki pelajaran hari ini, kita perlu tahu bahwasanya materi kita hari ini adalah akidah akhlak, yaitu tentang keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Siapa yang tahu keteladanan Nabi Sulaiman? Ada yang tahu di kelas ini? Ada yang tahu? Oh ya, Bapak akan jelaskan. Nabi Sulaiman adalah nabi yang terkaya, sekaligus beliau adalah seorang utusan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk menyuruh kebaikan dan kebajikan. Nabi Sulaiman pada masanya dia mendapatkan seorang manusia, yaitu seorang bisa dikatakan seorang ratu, di mana ratu itu menyembah matahari. Nah, itu sangat dilarang. Akhirnya Nabi Sulaiman menyurati ratu tersebut, yaitu namanya Ratu Bilqis. Menyurati Ratu Bilqis untuk menyeru untuk memeluk Islam. Dan pada akhirnya Ratu Bilqis itu penasaran siapa Nabi Sulaiman ini, siapa Nabi Sulaiman saat itu. Akhirnya disuruhlah Ratu Bilqis ke istana Nabi Sulaiman. Nah, pada saat itulah Ratu Bilqis terkejut ketika sampai ke kerajaannya Nabi Sulaiman. Karena apa? Karena kerajaannya Nabi Sulaiman itu sangatlah megah, tidak ada yang tertandingi antara kerajaan-kerajaan lain, dan bahkan kerajaan Ratu Bilqis sendiri. Nah, Nabi Sulaiman disitulah dia bersiar, dia berdakwah untuk menyerukan kebaikan kebajikan kepada Ratu Bilqis agar menyeru kepada agama Nabi Sulaiman, yaitu agama Islam, Tauhid. Kemudian Ratu Bilqis memeluk agama Islam dengan ajakan Nabi Sulaiman. Dan kemudian keteladanan Nabi Sulaiman sangatlah banyak sekali, teladan-teladan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mempunyai kisah teladan. Walaupun dia seorang nabi atau seorang utusan, beliau mempunyai rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, dia juga mampu berdialog dengan rakyat kecil, rakyat biasa, rakyat jelata ya. Ya, walaupun dia seorang nabi, tapi dia tidak membanding-bandingkan antara dirinya dengan manusia lainnya. Walaupun dia seorang nabi, tapi dia harus bisa bergaul dengan masyarakat kecil. Kemudian selanjutnya dia juga sangat bersyukur karena dia diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia juga rendah hati, nabi yang rendah hati, suka bermusyawarah ketika ada masalah apa-apa, beliau suka bermusyawarah.
Nah, kita sebagai manusia yang biasa meneladannya kisah-kisah Nabi Sulaiman ini sangatlah bisa, yaitu tadi dengan menjaga kedermawanan kalaupun kita kaya, dan berdialog atau berkawan dengan orang-orang yang kecil walaupun kita kaya gitu, rendah hati, tidak sombong kepada orang lain, suka bermusyawarah. Ketika kita ada masalah, kita harus bermusyawarah, kita harus mencari musyawarah bersama titik permasalahan tersebut. Nah, kemudian kisah keteladanan Nabi Sulaiman atau keistimewaan dari seorang Nabi Sulaiman, ada yang tahu di sini? Mungkin dari anak-anak, keistimewaan Nabi Sulaiman. Keistimewaan Nabi Sulaiman sangatlah banyak ya, karena beliau merupakan seorang nabi, yaitu pasti diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama, keistimewaan Nabi Sulaiman itu mampu berdialog dengan hewan atau binatang. Itu salah satu keistimewaannya. Keistimewaan yang kedua yaitu mampu berdialog dengan jin. Dan dia juga berdialog, bisa berbicara dengan angin. Kalau zaman sekarang jarang orang-orang seperti itu, karena hanya orang-orang pilihan. Dan kemudian keistimewaan selanjutnya adalah dia mampu menyuruh semua jin-jin untuk membantunya, maupun dalam segala hal, maupun dalam berdakwah. Karena jin-jin yang ikut Nabi Sulaiman itu adalah jin-jin yang sudah dipilih untuk menjadi pengikutnya, menjadi anak buah. Kalau kodam. Nah itu. Kemudian kisah Nabi Sulaiman ini bisa kita implementasikan kepada kehidupan kita sehari-hari, anak-anak, supaya kita itu menjadi manusia yang yang rendah hati, tidak sombong. Walaupun kita kaya, ya kita harus saling berbagi, saling mengasihi. Nah, dari sini penjelasan dari Bapak, ada yang ditanyakan anak-anak, atau ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas ya? Oh ya. Nabi Sulaiman itu kenapa dia bisa kaya? Karena keistimewaan dari bapaknya, yaitu adalah siapa Nabi Sulaiman? Ya, bapaknya adalah Nabi Daud. Karena bapaknya Nabi Sulaiman itu adalah orang yang menjalankan keistiqomahan, yaitu adalah puasa Daud, sehingga diabadikan Nabi Daud. Karena dari itulah Nabi Daud memiliki anak, karena dari riyadhah orang tuanya, yaitu Nabi Daud. Dan lahirlah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ini lahir sudah menjadi raja ya, karena dia sudah istimewaan keturunannya. Karena orang tuanya Nabi Daud itu riyadhah, berdoa kepada Allah supaya dijadikan Nabi Sulaiman nabi yang kaya, nabi yang dermawan, nabi yang baik hati. Nabi akan berdakwah menyuruhkan kebaikan agama Islam, agama tauhid yang dahulu. Nah itu. Nah, jika kita ingin meraih kesuksesan dalam hidup kita, mungkin kita harus menjalankan kisah teladan Nabi, kedua Nabi ini, yaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nah, pada pembahasan ini kita lebih ke fokus kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, supaya kita bisa menjalankan kehidupan kita sehari-hari, supaya kita bisa berhasil apa yang kita lakukan untuk mengikuti Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, itulah anak-anak yang bisa Bapak sampaikan hari ini, karena waktunya sudah cukup habis ya. Ini mau habis waktunya, mau ganti jam pelajaran. Ya, untuk tugas minggu depan Bapak akan kasih tugas untuk mengerjakan LKS halaman 76 ya. Nah, itu nanti dibaca semua, dibaca ya. Minggu depan akan Bapak tanya satu persatu, siapa saja yang tidak akan baca, saya tidak akan kasih nilai. Begitu anak-anak? Sudah paham? Paham ya? Ya, paham. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillah, itulah yang bisa Bapak jelaskan pada pertemuan pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Ya, marilah kita akhiri pertemuan ini.
dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.